Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Rara Patricia. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menulis kritik dan esai. Materi ini dapat dibaca di unit 2 halaman 30 sampai 32. Boleh next slide? Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini ada pengenalan dari kritik dan esai, lalu sistematikanya, juga kaidah kebahasaan yang akan digunakan. Next. Oke, jadi kritik dan esai ini sebenarnya adalah dua jenis tulisan yang sebenarnya hampir sama, karena keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumennya masing-masing. Namun, kritik dan esai ini memiliki tujuan penyampaian yang berbeda. Di sini kita akan mengetahui lebih dalam apa sih ciri-ciri dari kritik. Seperti yang terlihat, ciri-ciri kritik yang pertama adalah bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua bersifat objektif, yang ketiga menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari suatu hasil karya, dan yang terakhir memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Next. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri dari esai. Yang pertama, esai itu berbentuk prosa, lalu juga sifatnya yang subjektif, disajikan dengan ringan walaupun bersifat informal ataupun santai, namun juga bisa formal. Yang terakhir adalah berisi fakta. Oke, selanjutnya ada sistematika kritik dan esai. Oke, jadi yang pertama ada orientasi atau pendahuluan. Jadi orientasi atau pendahuluan ini merupakan bagian pendahuluan yang biasanya berisi ikhtisar isi cerpen dan permasalahannya. Tafsiran isi juga mengungkapkan tafsiran tentang penokohan dan gaya bahasa, lalu evaluasi mengungkapkan kekurangan dan kelebihan isi cerpen, dan yang terakhir ada rangkuman, itu merupakan penutup berupa kesimpulan dan saran yang harus dilakukan oleh pengarang. Next. Oke, jadi di sini ada salah satu contoh dari orientasi atau pendahuluan oleh kritik cerpen Pak Mu dan esai novel Para Priai. Dapat dilihat di sini. Next. Oke, selanjutnya ini merupakan template yang nanti akan dibahas untuk mengevaluasi sistematika kritik dan esai tersebut. Next. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan, yang dimana kaidah kebahasaan kritik dan esai ini ada 6. Namun kita akan hanya bahas 3 saja. Next. Oke, yang pertama ada verba, yang kedua kosakata, serapan, asing, dan istilah, yang ketiga nomina, keempat adjektiva, kelima konjungsi, dan keenam pronomina. Next. Oke, selanjutnya ada verba. Jadi di sini ada 2 contoh verba. Yang pertama ini contoh yang ada di teks kritik. Natasha bisa menggambarkan kisahnya dengan cukup memikat. Lalu teks kedua ada mengapa guru karena priai orang terpandang yang dilihat dari kepintarannya. Nah, bisa kalian lihat di sini kata-kata yang bercetak tebal dan di garis bawahi ini merupakan jenis verba. Jadi verba itu ada 2, berbentuk verba aktif dan verba pasif. Jadi untuk teks pertama ini merupakan bentuk verba aktif, dan yang kedua ini merupakan verba pasif. Jadi verba aktifnya ini menggunakan awalan me, dan verba pasifnya berawalan di. Next. Selanjutnya ada istilah kosakata serapan asing. Dapat dilihat di sini contoh-contohnya kata yang bercetak tebal dan digarisbawahi dalam kalimat tersebut merupakan kata serapan dan istilah. Nah, untuk mengetahui makna dari kata-kata ini, tentu kita harus membuka kamus KBBI atau kamus berbahasa Inggris. Next. Ya, selanjutnya untuk
kaidah kebahasan terakhir ada nomina. Jadi nomina itu sebenarnya adalah kata benda, dan nomina ini terdiri atas nomina dasar dan nomina turunan. Jadi untuk teks, kritik, dan esai itu sebenarnya banyak menggunakan jenis nomina, baik nomina dasar maupun nomina turunan. Seperti contoh yang dapat dilihat ini, boleh dilihat kata-kata yang digarisbawahi dan dicetak tebal. Jadi nomina dasar merupakan kata benda yang belum mendapat imbuhan. Contohnya adalah teks yang pertama, perubahan karakter. Lalu, sedangkan nomina turunan adalah kata benda yang sudah mendapat imbuhan. Contohnya ini di teks 2 ada bacaan. Boleh next. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.